أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لن أرسله معكم حتى تعطون موثقا.
Yakub berkata, lan ursilahu, aku tidak akan melepaskannya, ma'akum, bersama kalian, hatta tu'tuni mawthiqa, sebelum kamu bersumpah kepadaku, minallahi, atas nama Allah, lata'tunanni, bahwa kamu pasti akan membawanya, bihi, kembali kepadaku, illa ayyukhatabikum, kecuali kamu dikepung musuh, falamma atau, maka setelah mereka mengucapkan, mawthiqahum, sumpah mereka, qala Allah menjadi saksi, ala ma naqulu wakil, atas apa yang kalian ucapkan. Waqala, dan Yakub berkata, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, janganlah kamu masuk, min babi wahid, dari satu pintu gerbang, wadkhulu, dan masuklah, min abwab, dari pintu-pintu gerbang, mutafarriqah, yang berbeda, wa ma'uni, aku tidak akan mempertahankan, ankum minallah, kalian dari takdir Allah, min syai', sedikit pun, inil hukmu, tidaklah keputusan itu, illa lillah, selain milik Allah, alaihi, kepadanya lah, tawakkaltu, aku bertawakal, wa alaihi, dan kepadanya pula, falyatawakkal, bertawakallah, al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Walamma, dan ketika, dakhalu, mereka masuk, min haitsu amarahum, sesuai dengan perintah, abuhum, ayah mereka, maka yugni anhum, mereka tidak dapat menolak, minallah, keputusan Allah, min syai', sedikit pun, illa hazatan, tapi hanya satu keinginan, fi nafsi, pada diri, Ya'qub qadaha, Yakub yang telah ditetapkan, wa innahu, sungguh ia, ladu ilmin, memiliki pengetahuan, lima 'allamnahu, karena Allah yang mengajarkannya,
walakinna aktsaran nas, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Walamma, dan ketika dakhalu, mereka masuk ala Yusuf, ke tempat Yusuf, awa, ia menempatkan ilaihi akhah, saudaranya di tempatnya. Qala, Yusuf berkata, inni ana, sesungguhnya aku, akhuka, adalah saudaramu. Fala tabta'is, janganlah engkau bersedih. Bima kanu, terhadap apa yang telah ya'malun, mereka kerjakan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Iwa fillah rahimahullah, kalimah alhamdulillah yang senantiasa kita harus sering ucapkan, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah sehari-hari, karena atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari bahaya-bahaya yang menimpa kita. Kemudian atas takdir baiknya Allah, kita masih diberi kesempatan untuk terus bertemu dalam kebaikan. Imam Rahimahullah masuk ke dalam ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ibroh yang sangat besar di balik ujian-ujian yang menimpa keluarga Yusuf. Yang pertama, di ayat ini Allah menunjukkan bahwa ketawakalan ayahandanya dan kesabaran ayahandanya yang menjadikan Yusuf orang yang sukses dan orang yang berhasil. Kita tahu bahwa yang disebut tawakal adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, menggantungkan seluruh urusan dengan penuh usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah urusan itu digantungkan, maka kita cari sebab dan meminta tolong kepada sesama manusia. Dan ini juga yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Ini pun kalimat yang diucapkan para sahabat Nabi ketika mereka akan dikepung di Madinah, diserang oleh orang-orang kafir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga pasukan yang besar dengan jumlah penduduk Madinah pada waktu itu sudah tidak mungkin menyamai. Dalam arti, kalau pada waktu itu orang kafir masuk ke Madinah untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya, maka Madinah akan hancur, tidak akan bersisa. Dari segi jumlah jauh gitu ya, pasukan orang kafir dengan penduduk Madinah pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan orang-orang kafir dengan parit yang sampai saat itu saling memanah, dan dikirimlah hujan berangin sampai bubar seluruh pasukan orang kafir dengan tenda-tendanya dihancurkan oleh angin. Maka Nabi menyebutkan ketika perang Ahzab itu Allah yang lawan orang-orang kafir sendirian. Dalam arti umat muslim pada waktu itu kalau tidak bertawakal kepada Allah, dalam arti menyerahkan bergantung semuanya kepada Allah, maka Allah hasbuh, Allah cukup
suaminya Ibrahim begitu menantikan anaknya yang sangat ia dambakan, yang sangat dia cintai dalam padang pasir yang tidak ada atap dan tidak ada alas. Ini menunjukkan ketawakalan yang sangat luar biasa ketika seseorang menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah. Kemudian kita juga tahu bahwa ketika Musa dikejar oleh pasukan Firaun, yang ketika Musa pada saat itu sudah pasrah, dalam arti maju kena mundur kena, maka Musa bertawakal kepada Allah setelah usahanya melawan Firaun. Jadi ikhwafillah rahimahullah, kita tahu bahwa seluruh nabi yang kita pernah bahas dan pernah pelajari, seluruhnya mereka berusaha dulu semaksimal mungkin berdoa, kemudian mereka bertawakal kepada Allah sampai akhirnya tawakal itu menjadikan pertolongan Allah. Dan juga dalam Al-Quran sering disebut muflihun. Setelah tawakal ini sering disebut muflihun, aflaha. Dalam Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun. Apa muflihun? Muflihun itu adalah kemenangan setelah orang-orang sabar dan bertawakal. Jadi kesuksesan hidupnya itu ada dua dalam Al-Quran. Jadi manusia memandang hidupnya sukses, muflih, beruntung, menang, itu ada dua. Pertama, ketika dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian yang kedua, ketika ia terhindar dari rasa takut, khawatir, atau terhindar dari bahaya. Nah, ini yang akan terus diinginkan oleh manusia. Jadi manusia itu ingin apa? Pertama, mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi merasa berhasil. Ya Allah, di hoyong A, B, C terus tercapai harapan cita-citanya itu. Nah, itu disebut muflih. Tapi dia juga ingin terhindar dari itu semua. Misalkan hoyong seueur artos, hoyong beunghar, hoyong kaya. Ketika dia sudah kaya, dia pasti akan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kaya ini terjaga. Itunya terjaga dari apa? Dari penyakit, dari rampok, gitu ya, dari pencuri dan lain hal sebagainya. Tapi ingat, manusia ini tidak akan lepas dari masalah. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam inginnya punya anak itu adem ayem, tidak ada konflik satu hal dengan yang lain. Tapi itulah manusia tidak akan pernah lepas dari masalah. Sebagaimana Nabi pernah menyebutkan bahwa dalam hadis sahihnya, dunia ini telah berjalan menjauhi, sedangkan akhirat berjalan mendekati. Dunia dan akhirat memiliki orang-orang yang memburunya. Maka hendaklah kalian orang yang menjadi pemburu akhirat, bukan pemburu dunia. Kenapa? Karena dunia ini Rasulullah menyebutkan diciptakan dekat dengan anak Adam ini 99 musibah. Dalam arti lebih dekat kepada kematian dibanding dengan keselamatan. Jika dia terkena semua musibah itu, dia pasti mengalami ketuaan. Jadi pertama yang tidak akan kita bisa hindari itu kematian. Kalaupun dia selamat dari kematian, dia tidak akan lepas dari ketuaan. Jadi penyakit tua gitu ya. Tua itu tidak akan lepas dari semuanya. Bahkan Nabi pernah menggambar dalam hadis, Nabi pernah menggambar bahwa khoton murji'ah, khoton fil wasil. Nabi pernah menggambar persegi 4, kemudian membuat garis yang keluar dari tengahnya. Beliau juga membuat garis kecil ke arah garis yang berada di tengahnya. Beliau bersabda, ini adalah manusia dan persegi 4 ini adalah ajalnya yang mengelilinginya. Jadi kita ini akan senantiasa diburu oleh kematian, diburu oleh musibah, dan diburu oleh masalah. Nah, yang disebut tawakal itu adalah anugerah besar dari Allah bagi manusia, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh manusia. Sakumaha Nabi Yakub nangis dugi kabuta mata anak
dia harus tidak sanggup kehilangan anaknya yang lain, Bunyamin. Jadi tercekaplah Yusuf dan tapi Yakub sadar bahwa ini adalah buah dari kesabaran dan ketawakalan. Jadi sisi kemanusiaannya ada gitu. Sahan koyo kehilangan anaknya yang oleh Allah dijamin bahwa anaknya ini akan menjadi nabi. Tapi buah dari ketawakalan dan kesabarannya justru anugerahnya Nabi Yusuf akan menjadi orang yang hebat. Tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh tenaga manusia. Ingat ibu bapak, manusia diciptakan penuh keterbatasan. Ketika dapat masalah, manusia akan halu'a, mengeluh. Ingatlah bahwa Nabi Yakub pernah mengeluh? Tentu tidak. Sifat Nabi Yakub itu tidak pernah mengeluh kepada manusia. Diabadikan dalam Quran surah Yusuf, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya karena Nabi gitu ya. Bahkan di sela-sela Nabi Yakub bersedih, di sela-sela Nabi Yakub itu putus harapan, beliau masih bilang dalam Quran surah Yusuf, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Di sela-sela beliau berputus asa. Jadi kadang-kadang kumahanya manusia itu ya sekelas Nabi wae sudah tahu dirinya itu dalam keadaan punya musibah. Anaknya pergi, anaknya dizolimi oleh anak-anak yang lain. Tapi beliau masih memberikan, istilahnya masih memberikan motivasi kepada yang lain gitu. Ya sama kayak anak siga urang gitu. Kadang-kadang orangnya seueur masalah teh, tapi tetap wae kajalmi nu sanes cing sabar, cing kiat, cing tawakal. Sami para ustaz gitu. Nya kira langkung siga Nabi Yakub gitu nya. Dan ingat bahwa sabar itu bukan pasrah, tentu ada usaha gitu ya. Nah Ibnu Taimiyah ini kan menyebutkan ada sabar itu mencakup 3 hal. Pertama, sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, maksudnya sabar dalam menjauhi maksiat, dan yang terakhir adalah sabar menghadapi takdir yang menyakitkan. Nah, Nabi Yakub ini kesabarannya sudah ada di level ini. Tadi analoginya ketika ibu pegang gelas kosong misalkan 5 menit mah ibu masih tiasa, gelas diangkat dicepeng tiasa, 10 menit tiasa. Padahal berat gelasnya akan senantiasa sama. Ibu nyepeng gelas kosong 1 jam, mal mungkin jantan 1 kilo eta gelas tetap sama. Tapi lama-kelamaan sampai 2 jam 3 jam tidak akan kuat. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika sudah tidak kuat ya lepaskan, simpan gelasnya gitu. Kalau dalam bahasa Sunda namun tos berat nanggung lepaskan, simpan gitu. Ini menunjukkan bahwa ketika punya masalah, tidak semuanya masalah itu kita harus terus saja tanggung. Kali-kali mah lepaskan, kemudian tawakal kepada Allah, biarkan Allah yang menyelesaikan. Jadi pamitos tekian mah atos we tinggal ngadoa sareng tawakal. Tak ada mah aduh masalah terus we dugi kali eta, dugi kali kakesah mah gitu. Jadi ada masanya, biarkan Allah yang terlibat dan biarkan Allah yang selesaikan. Nah ini juga menjadi tips. Kenapa ibu bapak pernah nggak berpikir bahwa kenapa para nabi kok bisa kuat dalam menghadapi seluruh ujiannya? Padahal kita tahu bahwa ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi dan yang semisalnya dalam arti para sahabat dan para salafus saleh. Kenapa bisa tenang? Karena dia punya ketawakalan. Jadi nabi itu ketika menyelesaikan masalah, ingat bahwa setiap mereka menyelesaikan masalah, mereka lepaskan, dan mereka kenapa bisa tenang? Karena ada Allah. Jadi melibatkan Allah. Berenang
tos we dugi ka ayeuna sanggeumna tos we Allah yang menyelesaikan. Itulah kunci ketenangan. Karena takdir itu ada takdir syariat, takdir al-amru bisyar'i, ada takdir kauni, al-amru bil kauni. Kita diuji dengan dua hal ini selama hidup. Kalau manusia menyebutnya ada takdir buruk, ada takdir baik. Kita diuji dengan syariat, dengan perintah, dengan larangan, dengan aturan, dengan syarat, gitu ya. Dipiwarang sholat, bukan hanya sholat, tapi diuji dengan aturannya. Kalau syarat sah sholat sebagaimana mestinya, rukun sholat sebagaimana mestinya. Supaya apa? Supaya ibadahnya menjadi sah dan diterima. Semua yang Allah ciptakan di alam ini ada yang sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan. Jadi kadang-kadang ya takdir ini adalah takdir yang tidak menyenangkan bagi manusia. Nah, sebenarnya takdir itu bukan baik dan buruk, tapi yang menerimanya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan hal yang buruk gitu ya. Tapi takdir betul, ada takdir baik, ada takdir buruk. Seperti hadis yang menyebutkan rukun iman ketika Jibril minta mengajarkan Nabi Muhammad rukun iman. Jadi dilihat dari penerimaan takdirnya gitunya. Kan bagi orang mah ketika diberikan sakit, diberikan musibah buruk, berpisah dengan anak seperti Nabi Yakub secara manusia kan menyakitkan. Nah, ini diterima oleh manusia sebagai takdir yang buruk. Padahal Allah menciptakan itu bukan hal yang buruk, tergantung kacamata atau sudut pandang seseorang tersebut. Bisa jadi secara manusia takdirnya buruk, tapi di ketetapan Allah menjadi baik. Coba kalau Yusuf tidak dipisahkan dengan ayahnya, terus mungkin dipikanya ya tanda kusabab anak kesayangan, kusabab pi jadi nabi, wah kabayang tuh ibu bapak gaduh ulang kali pi calonan presiden, tapi terus dipasihan ku Allah teh tim mulai hamil, kabayang tuh hamilna nepi ka Gusti kada ieu teh calon presiden punten gitu nya. Tiap angkat kawaru, tiap angkat kawangan sigana upami bade kawangan darat ge kana helikopter teh. Upami terang anu di jero kandungan teh calon presiden. Ketika dia masih kecil disakolakeun moal disakolakeun anu SD biasa, pasti SD favorit. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita ini harus terpisahkan dulu, harus sakit dulu untuk menggapai sebuah muflihun, kemenangan. Jadi baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Kenapa? Pasti akan diuji untuk mengukur kadar kesabaran, sesabar apa, kadar ketawakalan, setawakal apa. Kan nanti kita bahas bagaimana sampai akhirnya keluarga ini bisa berkumpul dalam keadaan riang bahagia. Jadi Yakubna bahagia, adik kakaknya bahagia, Yusufnya pun bahagia di momen dan waktu yang tepat. Jadi ingat ibu bapak sekalian, tidak semua upaya kita ini bisa menyelesaikan masalah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap kehidupan, baik dalam kehidupan yang dianggap kita ringan sehingga membahagiakan, ataupun kehidupan yang dianggap oleh kita berat sehingga menyakitkan. Kadang-kadang yang dirasa berat itu karena tidak melibatkan Allah. Jadi kenapa para nabi bisa tenang menyelesaikan ujian? Karena selalu melibatkan Allah, dalam arti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang dapat disampaikan untuk